Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahmi di sini. Kembali kita bertemu, tetapi saya di sini tidak membahas tentang Python, tetapi saya di sini membahas tentang RStudio. Itu bahasa untuk data science juga, yaitu bahasa R. Bahasa R itu adalah bahasa pemrograman khusus atau diciptakan lebih khusus untuk menganalisis suatu data gitu. Di sini saya ingin membagi sharing sedikit tentang bagaimana kita menggali data menggunakan API dari Twitter. Nah, jadi kita kali ini ingin mentutorialkan bagaimana mengcrawling data atau menggali data, mengambil data dari Twitter dengan API. API itu adalah Application Programming Interface, yaitu mengambil beberapa data dan itu legal dari Twitter langsung. Nah, di sini pertama sekali kita buka atau kita ingin mengambil si data atau API dari Twitter dulu, karena nanti akan ada berisi sebuah unik gitu, kata kunci unik untuk mengakses API-nya. Seperti itu, ada consumer key, consumer secret, baru ada akses token dan sebagainya. Bagaimana mendapatkannya? Langsung kita buka Google, baru appstwitter.com. appstwitter.com, kita langsung enter. Nah, jika sudah pernah membuat API sebelumnya, maka ada di sini nama si aplikasi yang telah kita buat API di Twitter. Jika belum, kita langsung create an app. Nah, di sini ada beberapa pilihan: profesional, hobbies, academic, and other. Teman-teman bisa memilih tergantung apa kebutuhan teman-teman. Bisa student atau sebagai akademik, atau jika ada website untuk mensematkan API Twitternya ke website teman-teman punya. Kalau di sini kita sebagai student saja, baru next. Nah, di sini silakan pilih country, lalu di sini buat saja nama teman-teman ya. Lalu klik next. Nah, di sini disebutkan apa yang menjadi tujuan kita mengambil API dari Twitter tersebut. Disebutkan dalam bahasa Inggris, maksimal atau minimal 200 karakter. Di sini diisi, lalu apa planning kita terhadap data tersebut gitu. Apakah hanya sebagai pertanyaan saja, atau sebagai akademik saja, atau sebagai tugas mungkin dari dosen. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita describe juga apa planning terhadap fiturnya. Lalu yang selanjutnya disesuaikan saja untuk apa yang menjadi tujuan teman-teman untuk mengambil si API-nya. Jika sudah, maka klik next. Jika sudah, maka akan ada di review gitu. Di review sama tim Twitternya untuk dilakukan peninjauan apakah API tersebut berhasil ditinjau, dan Twitternya akan mengirimkan notifikasi melalui Twitter atau Gmail gitu. Kalau saya sudah ada API-nya karena sudah dibuat dari lama, yaitu namanya Muhammad Fahmi. Lalu kalau sudah seperti ini, klik details.
Nah, kita ke key and tokens. Nah, di sini kita sudah mengetahui API key, baru API secret key. Nah, seperti itu. Nah, sudah ada API key, API secret key. Sekarang akses tokennya yang belum ada gitu, akses token. Jika muncul XXX seperti ini, maka akses tokennya hanya bisa diakses sekali saja gitu. Nah, you first generate. Nah, jika seperti ini kita lakukan regenerate atau revoke. Kalau biasanya di revoke supaya tidak bisa digunakan lagi si akses token yang sebelumnya. Kita revoke. Nah, setelah ini kita generate saja. Nah, sudah seperti ini, maka silahkan di capture atau di copy seperti itu. Jika sudah, maka dicatat untuk API-nya seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita buka ke RStudio. Library yang dipakai yaitu RTweet, dplyr, baru ke Tidyr. Bisa install langsung di sini. Install, misalnya kita menginstal RTweet, lalu menginstal dplyr, baru menginstal Tidyr. Saya juga nggak tahu menyebutkan ini, mungkin dieja saja ya, TIDYR itu diinstal juga. Kita memakai ketiga library tersebut. Jika sudah, maka kita panggil langsung yaitu library retweet. Yang kedua, nah, jika seperti ini, maka setelah berhasil kita panggil library-nya untuk kita gunakan. Lalu selanjutnya kita membuat variabel keyword. Keyword ini adalah keyword yang ingin kita cari, kata-kata kunci yang di Twitter itu, kata kunci Twitter. Kalau saya di sini vaksin corona, ingin memanggil atau membaca, melakukan crawling data dengan ketentuan kata kuncinya vaksin corona dari Twitter. Lalu di sini ada variabel jumlah tweet. Oh ya, di sini kita memakai CTRL enter ya, supaya kita merunningnya berbaris saja supaya lebih mudah. Lalu sini ada jumlah tweet untuk variabel berapa jumlah tweet yang ingin kita ambil datanya gitu. Kalau di sini saya batasi 1000 data saja. Lalu type-nya ini adalah recent. Di sini juga sebagai variabel. Lalu ada bahasa bisa dipilih English untuk EN dan ID untuk Indonesia. Saya memakai bahasa Indonesia. Lalu ada variabel retweet. Saya tidak ingin mengambil data retweet di Twitter. Maka di sini saya buat variabel retweet itu sebagai false. Nah, ini yang tadi variabel token untuk meng-create token yang telah kita dapatkan tadi sebelumnya. Mungkin teman-teman sudah catat. app ini adalah variabel untuk nama si aplikasi yang ingin kita buat. Di sini bebas. Kalau saya membuatnya crawling Fahmi. Di sini consumer key kita sesuaikan dengan yang tadi, apa yang kita dapatkan. Consumer secret, akses token, akses secret. Nanti di sini maaf saya blur API-nya karena itu adalah rahasia untuk aplikasi ini. Lalu setelah itu kita lakukan, jika sudah berhasil maka tidak ada respon apa-apa atau tidak ada kesalahan, kita lanjut. Nah, di sini kita ingin menggali datanya. Kita sebut saja variabel crawling.
kita ambil dari, lalu kita buat search tweets, kita ambil dari si keywordnya tadi, lalu jumlah tweet, n sama dengan jumlah tweet, lalu include RTS yaitu retweetnya false maksudnya, lalu type-nya sebagai variable type yaitu recent, lalu language-nya atau lang yaitu sebagai variabel bahasa yaitu Indonesia, seperti itu. Yang terakhir ini adalah retry on range limit, kita isi saja false. Jika sudah seperti ini kita ctrl enter lagi, maka sudah berhasil. Nah, kenapa ini tokennya valid? Karena tadi sudah saya revoke gitu kan. Jika seperti ini maka kita revoke kembali, lalu kita generate lagi. Nah, ini di kopikan ke akses token, ini juga ke akses token secret. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke yang sudah kita generate lagi tadi, dan ini sudah saya masukkan ke akses token dan akses secret. Setelah itu kita langsung running variable tokennya. Oke, setelah itu yang crawling tadi si search tweet kita langsung running. Nah, jika berhasil maka akan ada mendownload atau di sini proses mengambil data dari si API Twitternya. Setelah itu kita coba view data yang telah kita ambil. Jika berhasil maka akan ada seperti ini. Ada sekitar 1000 data yang kita ambil atau peroleh dari API, crawling API Twitter. Setelah itu bagaimana kita ingin men-save data yang ini, kita save ke CSV. Di sini ada write as CSV. Dari variabel crawling kita save ke folder data dan nama filenya data mentah vaksin corona.csv. Prepend underscore IDS-nya true, NA-nya kita dikondisikan seperti ini, lalu file encode jadinya tf8. Kita coba running seperti itu, lalu mengambil data dengan ketentuan followers lebih dari 100. Nah, lebih dari 100 ini untuk mengantisipasi akun yang bot gitu, dengan asumsi si followers lebih dari 100 itu tidak akun bot. Nah, seperti itu. Kita gunakan fungsi filter dari data crawling tadi yang followers underscore countnya lebih dari 100. Kita running, lalu add list yaitu untuk melakukan selected attribute gitu. Kita hanya mengambil screen name dan siapa yang dimention screen name nya, seperti itu. Ini bisa diikutin. Kita running. Nah, setelah itu kita ingin memisahkan target jika terjadi duplikasi. Misalkan target terjadi duplikasi. Di sini add list ada persen, lalu tanda lebih dari, lalu persen lagi. Dengan fungsi unnes dalam kurung mention screen name. Kita running. Lalu di sini kita menghilangkan baris kosong NA exclude
add list, kita hilangkan kalau ada baris kosong. Oke, sekarang kita save sebagai CSV lagi, tetapi bukan data yang ini, data yang telah filter tadi. Menjadi ada 2, screen name dan mention screen name. Kita buat write table, filenya kita dengan ketentuan atau save data as node vaksin corona.csv. Quotes-nya false, baru ini variable save dengan ketentuan ini. Call names-nya false dan row names-nya false. Kita coba. Nah, jika sudah maka akan ter-save di data. Nah, ini bagaimana kita mencarinya? Di sini kita panggil saja get_uid dalam kurung, di save di documents, berarti di sini. Nah, ini ada folder data, di sini di save-nya seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial singkat bagaimana kita menggali atau meng-crawling data dari Twitter, API Twitter menggunakan RStudio. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.